Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih dapat melanjutkan aktivitas ngaji bareng kita, ngaji ilmu mantik dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillahnya juga kita masih diberikan nikmat panca indera yang sehat, begitu juga nikmat akal sehingga kita dapat memahami ilmu mantik ini walaupun fit tadrij atau dalam keadaan ya step by step gitu kan, nggak langsung semuanya, tapi itu patut kita syukuri. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Bagaimana beliau adalah suri tauladan kita. Lebih-lebih bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad. Maka kita harus memperbanyak sholawat, juga memperbanyak bacaan sirah. Kita harus banyak meneladani dari kisah-kisah beliau. Oke. Alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan satu pembahasan daripada ahkam qadhiyah, yakni hukum tanakut atau hukum kontradiksi. Kemarin ya. Apa kemarin yang dimaksud dengan hukum kontradiksi? Tanakut itu apa? Tanakut itu adalah ikhtilaful qadiyatain bil kaif wa yaqtadi bihaisu ahadu masadiqah wal akhar kadiba. Yang namanya tanakut atau hukum kontradiksi itu, dia itu adalah perbedaan dari dua proposisi atau dua qadiyah yang ditinjau dari segi kaifnya atau ditinjau dari segi kualitas proposisi tersebut. Ketika saya menyebut kaif min qadiyah atau kualitas dari suatu qadiyah, maka yang dimaksud adalah mujabah dan salibah. Tapi ketika saya menyebutkan al-kam minal qadiyah atau kamul qadiyah, atau biasa kalau kita terjemahkan sebagai kuantitas dari suatu proposisi, maka yang kita maksud adalah kulliyah dan juz'iyah. Nah, tanakut ini atau kontradiksi ini yang pertama ditinjau dari segi kualitasnya. Kualitas dari dua proposisi ini harus berbeda. Ketika proposisi awal itu mujab atau bersifat afirmatif atau berbentuk positif, maka proposisi yang kedua sebagai tanakutnya atau lawannya, dia itu harus bersifat negatif atau salibah. Misal, ketika saya mengatakan kemarin, misal, contoh kemarin, demokrasi itu haram. Misal, ini misal ya, demokrasi itu haram. Itu kuliah apa dia itu mujabah atau salibah? Mujabah. Berarti ketika kita mendatangkan kontradiksinya, berarti lawan daripada qadiyah itu harus salibah atau berbentuk negasi. Apa? Berarti lawannya apa? Ketika saya mengatakan awal, demokrasi itu haram. Berarti demokrasi itu tidak haram. Misal, Faiz itu ganteng. Berarti lawannya Faiz itu tidak ganteng gitu. Kemudian ketika saya mengatakan Rama itu anak yang soleh, proposisi daripada tanakutnya apa? Rama itu bukan anak soleh. Seperti itu. Itu namanya tanakut atau hukum kontradiksi. Di mana tanakut ini, ketika salah satu daripada qadiyahnya itu benar,
maka sudah kita pastikan qadhiyah yang satunya itu sudah pasti kita pastikan salah. Andai kan kita asumsikan Faiz itu adalah cowok yang ganteng dan itu memang benar-benar terjadi secara real. Berarti tanakut daripada Faiz bukan cowok ganteng itu adalah sesuatu yang bohong. Gitu. Andai kan kita asumsikan lagi kemarin contoh yang sering dibawa oleh Mas Ita mungkin semua cewek itu sama aja. Oh enggak, kalau Mas Ita berarti cowok. Semua cowok itu sama saja, misal. Ya, bener ya. Semua cowok itu sama. Ah ini, mantuk-mantuk berarti setuju dia. Ini gini itu berarti setuju. Tadi kalau contohnya semua cewek sama aja nggak setuju dia. Kalau contohnya semua cowok sama saja setuju. Oke, kita asumsikan semua cowok itu sama saja. Kontradiksinya kemarin apa? Dia itu semua cowok sama saja berarti dia itu kuliah mujabah. Kuliah mujabah tanakutnya kemarin apa? Juz'iyah saliba. Ketika saya mengatakan semua cowok sama aja berarti tanakutnya sebagian cowok tidak sama saja. Andai kan kita asumsikan semua cowok itu sama saja. Kita ngalah sebentar aja. Berarti yang benar itu adalah ya tadi kita asumsikan ketika yang kita asumsikan benar atau yang kita hukumi sebagai benar itu adalah semua cowok sama aja berarti sebagian cowok tidak sama aja itu adalah proposisi yang salah. Itu namanya kontradiksi. Jadi kontradiksi itu gitu. Ketika kita mau menyalahkan lawan bicara kita dengan spontan tanpa membangun suatu premis-premis kemudian menghasilkan suatu konklusi, maka kita cukup datangkan kontradiksi dari perkataan lawan bicara tersebut. Makanya dia disebut sebagai al-istidlal al-mubashir kemarin ya. Kemarin ada dua istidlal ya. Ada apa saja? Al-istidlal al-mubashir sama al-istidlal ghairu mubashir. Istidlal yang mubashir yang akan kita bahas di sini di matan sulam ada berapa? Ada dua. Apa saja? At-tanakut sama al-aks mustawi. Lah, hari ini kita akan tuntaskan apa yang dimaksud dengan al-aks al-mustawi. Sedangkan al-istidlal ghairu mubashir dia itu ada beberapa hal kemarin. Yang pertama ada yang namanya al-qiyas mantiki. Kemudian yang kedua ada namanya al-istiqra. Kemudian yang ketiga ada yang namanya at-tamsil. Gitu. Oke, kemarin kita review. Ada berapa syarat dari tanakut? Dua. Syarat yang pertama adalah syarat yang berbentuk khos. Kemudian yang kedua syarat berbentuk am. Syarat yang ada berapa? Ada 8 atau disebut dengan al-ittihad as-samaniyah. Apa saja kemarin? Ittihadul maudhu, mahmul, kemudian kul wal juz, kemudian sama asyartu. Kemudian syarat yang selanjutnya, tadi kan umum ya. Sekarang yang khos, apa saja syaratnya? Ikhtilaful kaif. Yang kedua ikhtilaful kam. Ada satu tambahan yang ikhtilaful jihad, tapi itu enggak kita bahas. Oke, kemarin kita sudah menyelesaikan apa yang dimaksud dengan tanakut. Sekarang atau hari ini kita kaji apa yang dimaksud dengan al-aks al-mustawi. Jadi aks mustawi ini atau biasa disebut dengan hukum konversi. Kalau aks mustawi. Kemarin tanakut kan kita terjemah sebagai hukum kontradiksi. Nah, ini aks mustawi ini dia itu yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan hukum konversi. Apa yang dimaksud dengan hukum konversi atau al-aks al-mustawi, kadang ada sebagian ulama mengatakan dia itu yusawwira al-awwal saniyan wasani awalan. Jadi gini,
Mana ya? Ibunya. Siap. Terima kasih. Oke, kita kaji ya. Kemarin kita sudah menyelesaikan apa yang dimaksud dengan hukum kontradiksi. Sekarang kita akan kaji apa yang dimaksud dengan hukum konversi. Di mana dua-duanya ini antara hukum konversi dan kontradiksi atau tanakut dan aks mustawi hari ini yang akan kita bahas, dua-duanya itu masuk dalam ranah al-istidlal al-mubashir. Apa yang dimaksud dengan al-aks al-mustawi? Ada spidol lagi nggak? Udah, harus ini. Oke, ini yang dimaksud dengan hukum konversi. Hukum konversi atau aks mustawi itu apa? Dia itu merubah posisi. Namanya aks itu merubah. Merubah posisi apa? Posisi bagian yang pertama ke bagian yang kedua dan merubah posisi bagian yang kedua ke bagian yang pertama. Maksudnya apa? Maksudnya dari bagian pertama dan yang kedua. Ketika kita menyusun qadhiyah hamliyah, bagian yang pertama daripada qadhiyah hamliyah disebut sebagai apa? Mau Maudhu. Bagian yang kedua daripada qadhiyah hamliyah disebut sebagai mahmul. Nah, misal saya mengatakan seperti ini. Misal, kullu misriyin. Nah, semua orang Mesir itu pembohong. Misal saya mengatakan seperti itu. Ini asumsi saja, nggak semua kan. Ya asumsi, contoh saja. Nah, ini termasuk qadhiyah apa? Apa? Ada kulun berarti dia itu termasuk kuliah mujabah. Karena nggak ada adat salbnya. Nah, kemarin ketika kita belajar hukum kontradiksi atau tanakut, ketika saya mengatakan kullu misriyin kadibun, berarti kontradiksinya bagaimana? Kuliah mujabah kontradiksinya menjadi juz'iyah salibah. Kalau juz'iyah salibah berarti dikatakan ba'dul misriyin laisa kadibin. Ini ya. Nah, ini adalah hukum juz'iyah salibah. Ini at-tanakut. Kalau kita datangkan aks mustawinya, ini kita datangkan aks mustawinya, di mana aks mustawi
dia itu merubah posisi yang pertama, berarti yang posisi yang pertama itu adalah maudhu. Ini posisi yang pertama, maudhu. Yang ini adalah mahmul kadibnya. Oke. Kita rubah posisi atau bagian pertama daripada suatu proposisi ke bagian yang kedua. Dan bagian yang kedua, yakni mahmul ini, ke bagian yang pertama. Tapi harus ingat, ada syaratnya. Syaratnya apa? Ma'abako isidiki wal kaif. Kalau kemarin di tanakut, yang menjadi perbedaan pertama kali antara kodiyah asal dan tanakutnya itu apa? Kaifnya kan? Ya, kaifnya yang berubah ya. Sedangkan di aks mustawi ini, kaifnya masih tetap. Ketika kodiyah asalnya itu mujabah, maka kodiyah daripada aks mustawinya itu, dia itu mujabah. Kodiyah asalnya salibah, maka kodiyah daripada aks mustawinya ini dia itu harus tetap salibah. Sehingga ketika saya mengatakan kullu misriyin kadibuna, berarti oh ya, ba'dul kadibin. Oke, gini. Di mana kodiyah asal? Ini kodiyah asal. Asalnya dia itu adalah mujabah. Maka di sini juga tetap mujabah. Sekarang pertanyaannya, loh, kenapa kok di sini kok menjadi juz'iyah? Iya. Padahal di sini itu harus sebenarnya harus tetap ketika kuliah masih tetap kuliah. Ketika juz'iyah maka harus tetap juz'iyah. Tapi di sini nanti ada istisna atau pengecualian. Pengecualiannya itu di kodiyah kuliah mujabah ini. Kodiyah kuliah mujabah nanti kita bahas. Nanti dia itu aks mustawinya bukan kuliah mujabah. Aks mustawinya juz'iyah mujabah. Dengan beberapa tinjauan gitu. Yang penting di sini tahu apa? Tahu perbedaan. Perbedaannya apa? Perbedaan antara aks mustawi dan tanakut kemarin. Kalau tanakut, bagian yang pertama masih tetap ya. Iya. Yang menjadi maudhu adalah misrin. Kemudian di tanakutnya, misrin juga masih tetap menjadi maudhu. Di kodiyah asal, kadibun masih menjadi, dia itu menjadi mahmul. Di tanakutnya, dia masih tetap menjadi mahmul. Iya. Sedangkan di aks mustawi, ini al-aks ya. Al-aks. Ini aks mustawi. Di aks mustawi bagian yang pertama yang menjadi maudhu, yakni al-misriun. Nanti dia diubah menjadi mahmul. Sedangkan bagian yang kedua, yakni kadibun ini di kodiyah asal, nanti dia dijadikan sebagai maudhu. Tahu perbedaannya ya? Bisa mengidentifikasinya? Secara dohirnya bisa ya? Yang kedua perbedaannya. Kalau kodiyah asalnya, ini di tanakut. Kalau di tanakut kodiyah asalnya itu adalah mujabah, maka di kodiyah tanakutnya harus salibah. Sedangkan kalau di aks mustawi, kalau asalnya itu mujabah, maka aks mustawinya harus tetap mujabah. Jadi perbedaannya di sana. Yang selanjutnya, perbedaan selanjutnya adalah tibaril kamnya. Kalau di tanakut, ketika kodiyah kuliah, maka nanti tanakutnya itu adalah juz'iyah. Ketika nanti juz'iyah, berarti nanti tanakutnya harus kuliah. Karena ketika kita meninjau dari tadi, beberapa syarat yang ditinjau dari syarat khususnya tadi. Apa? Ikhtilaful kaif wal kam. Sedangkan kalau di aks mustawi, ini kalau di aks mustawi, ketika kodiyah asalnya itu kuliah, maka
maka nanti X-nya masih tetap kuliah. Kalau juz'iyah, maka nanti aks mustawinya tetap juz'iyah. Cuma ada istisna. Istisnanya di sini, di contoh apa di proposisi atau qadiyah kuliah mujabah. Kuliah mujabah aksnya ini bukan juz'iyah mujabah, tapi bukan kuliah mujabah, tapi juz'iyah mujabah. Paham? Paham ya? Ditulis dulu perbedaannya. Sudah? Sudah ditulis? Saya hapus boleh ya? Aksim qadiyah hamliyah yang ditinjau dari segi maudhu'nya ada berapa? Ada 4 dan masing-masing daripada 4 itu dikali 2 berarti hasilnya ada apa saja kemarin? Kuliah mujabah, kemudian alibah, kemudian juz'iyah mujabah sama juz'iyah, kemudian muhmalah mujabah, kemudian saksiyah mujabah sama saksiyah salibah. Oke. Kuliah mujabah sebagaimana yang saya katakan tadi, aksnya itu bukan kuliah mujabah, tapi dia itu adalah juz'iyah mujabah. Qadiyah kuliah salibah masih tetap. Berarti dia itu adalah kuliah salibah.
Kalau juz'iyah mujabah apa? Berarti tetap juz'iyah mujabah. Kalau juz'iyah salibah, nah ini enggak ada. Ini nanti ada itunya juga. Ada alasan kenapa di qadiyah juz'iyah salibah ini enggak memiliki aks mustawi. Kemudian selanjutnya ada muhmalah mujabah. Muhmalah mujabah itu aksnya adalah juz'iyah mujabah. Kemudian muhmalah salibah nggak ada. Kalau saksiyah mujabah ada dua tinjauan. Ya. Kalau mahmulnya itu kulli, mahmuluhu kulli, maka aksnya apa? Juz'iyah. Kalau mahmulnya itu adalah juz'i, maka apa? Saksiyah mujabah tetap. Ini pun gitu. Ketika dia itu ketika saksiyah salibah ini mahmulnya itu adalah kulli, maka aksnya apa? Kulliyah salib. Ketika aksnya itu adalah mahmulnya adalah juz'i, maka dia itu saksiyah salibah. Oke, ini. Coba kita tatbik contoh satu. Yang gampang-gampang saja. Ya, nanti contoh setelah ini praktek di apa? Di keseharian kita. Yang pertama, kuliah mujabah. Contoh. Coba kasih satu contoh proposisi atau qadiyah yang dia itu berbentuk kuliah mujabah. Coba buat satu saja. Ya, sampean. Kuliah mujabah. Apa? Kullu katibin insan. Oke, kullu katibin insan. Semua penulis itu manusia. Semua daripada penulis itu adalah manusia. Aksnya apa? Kuliah mujabah. Berarti ba'dul insan katibun. Yang kedua, kuliah salibah. Coba kasih contoh kuliah salibah. Faiz. Ayo Is, anak soleh, anak soleh. Ayo. Kuliah salibah. Berarti kasih surnya aja. Kuliah salibah surnya kemarin apa salah satunya? La ahada, la syai'a. Coba kasih satu aja. Ya. Apa ini? La syai'a atau la wahida la ahada? La ahada. Apa? Tidak satu pun. Nah, ini saya kasih clue. Tidak satu pun apa? La ahada minat tulab apa? Jahilun. Oke. Jahilun. Kuliah salibah, aks mustawinya adalah kuliah salibah juga. Berarti yang diubah, ya namanya aks mustawi itu merubah posisi yang pertama menjadi yang kedua, merubah posisi yang kedua menjadi yang pertama. Berarti maudhu'nya dijadikan mahmul dan mahmulnya dijadikan sebagai maudhu'. Berarti ketika saya mengatakan la syai'a minatul jahiluna, berarti la ahada minal jahilin oke. Kemudian yang selanjutnya juz'iyah mujabah. Coba. Pojok. Nah, ini Mbak pojok.
Siapa? Nggak tahu saya namanya apa. Contoh daripada juz'iyah mujabah. Iya. Itu pojok itu yang belakang itu. Iya. Iya. Apa? Juz'iyah mujabah. Ya. Biar sedikit terbiasa. Ba'du tulab. Oke. Benar atau salah? Berarti kebalikannya apa? Sebagian daripada tolib atau murid itu ganteng. Berarti salah satu di antara yang ganteng itu pasti ada faiznya. Pasti ada faiznya. Juga ada toreknya. Udah pasti. Itu yang dipastikan. Sebagian daripada tolib itu ganteng. Sudah pasti. Di sana dari beberapa tolib itu pasti ada faiz juga ada torek. Ya. Iya. Oke. Yang selanjutnya. Juz'iyah salibah nggak ada. Dia itu nggak ada aksnya. Habis ini kita bahas kenapa alasannya. Kenapa dia itu nggak memiliki aks mustawi. Juga di sini. Kenapa alasan daripada kuliah mujabah itu juz'iyah mujabah. Coba contoh selanjutnya. Muhmalah mujabah. Ya, muhmalah mujabah. Muhmalah mujabah berarti dia maudhu'nya itu adalah kulli. Tapi nggak ada surnya. Coba kasih contoh. Coba mustabah. Contoh daripada muhmalah mujabah. Ya, muhmalah mujabah apa? Al-muslimuna. Al-muslimuna hamiduna. Oke, berarti nanti aks mustawinya adalah ba'dul hamidin muslimun. Sini. Kemudian muhmalah salibah dia juga nggak punya aks. Kenapa? Karena kalau juz'iyah salibah ini nggak memiliki aks berarti muhmalah salibah juga nggak memiliki aks. Kenapa? Karena ada satu hukum kemarin. Al-muhmalah batil juz'iyah. Atas asas inilah fi kuwatil juz'iyah. Atas asas ini maka qadiyah muhmalah salibah juga dia tidak memiliki aks. Sedangkan yang pertama ini memiliki, apa dia juga nggak memiliki dengan beberapa alasan. Habis ini kita bahas. Selanjutnya contoh saksiyah mujabah. Nah, kalau dia saksiyah berarti mahmulnya apa? Mahmulnya adalah juz'i. Iya kan? Kok mahmulnya? Maudhu'nya dia itu adalah juz'i. Coba Fatih, kasih contoh deh. Saksiyah mujabah yang mahmulnya itu kulli. Iya. Berarti coba kasih contoh sini. Apa? Mujtabah mahirun. Oke. Berarti dia itu aks mustawinya adalah juz'iyah mujabah. Juz'iyah mujabah berarti ba'du mujtabah. Coba Torek kasih contoh saksiyah mujabah yang mahmulnya itu adalah juz'i.
Ini. Yang mahmulnya adalah juz'i. Ayo. Apa? Fatih apa? Ah, gampang aja ini. Hada Fatih. Kan tetap kan? Hada kan termasuk juz'i kan? Al asma al ma'rifah termasuk juz'i. Sedangkan kita kalau kita pakai ini mahmulnya juz'i berarti ini Fatih. Hada Fatih. Berarti saksia mujabah tetap. Kalau dia itu saksia mujabah tinggal di balik saja. Berarti Fatih ini. Kalau contoh daripada saksia mujabah yang mahmulnya adalah kulli. Coba Jis, apa Jis? Contohnya Jis. Saksia mujabah mahmulnya yang mahmulnya kulli. Apa? Coba namamu Aziz. Apa? Laisa Biko Imin. Laisa Minatullah gitu aja. Gampang aja. Oke. Di balik berarti menjadi apa? Kan kuliah. Kuliah salibah. Kuliah salibah apa? Surnya apa kuliah salibah? La syai'a, la ahada, la wahida, la aziz. Contoh yang mahmulnya juz'i. Hada laisa aziz. Ini adalah contoh dari beberapa ini. Coba boleh difoto. Ya. Mana? Oke. Berarti penjelasan ini masih tinggal dua lagi. Dua permasalahan. Permasalahan yang pertama, kenapa di kodiyah kuliah mujabah, aks mustawinya bukan kuliah mujabah, tapi dia itu adalah juz'iyah mujabah. Kemudian, kenapa di kodiyah juz'iyah salibah, dia tidak memiliki aks mustawi.
Itu permasalahan yang pertama. Kemudian permasalahan yang kedua nanti terakhir adalah khulasohnya. Oke, yang pertama. Jadi sebelum kita masuk sini, ini kemarin saya lupa juga. Ada materi sebenarnya yang kelupaan. Ya, saya kemarin kita berada di Isaguchi, saya lupa juga. Itu nggak tak jelasin, baru tak jelasin sekarang. Sekarang juga saya lupa. Ada bab yang cukup penting di ilmu mantik, dan bab ini sebenarnya harus disampaikan. Harusnya letaknya itu adalah di pembahasan atau kisem tasawurat di bab pertama. Di sana itu ada bab yang namanya an-nisab bainal kulliyain. Nisbah-nisbah di antara dua lafadz kulli. Ya. Jadi babnya namanya an-nisab bainal. Oke. An-nisab itu jamak daripada nisbah. Oke, yang pertama ada yang namanya al-umum, al-khusus, mutlak. Umum, khusus, mutlak. Yang kedua ada yang namanya umum, khusus, min wajhi. Yang ketiga ada namanya at-tabayun. Yang selanjutnya ada namanya tasawin. Oke. Ini. Apa yang dimaksud dengan umum khusus mutlak? Kemudian apa yang dimaksud dengan umum khusus min wajhi dan tabayun juga likus tasawi gitu. Oke, langsung saya kasih contoh biar langsung paham. Contoh daripada umum khusus mutlak, dia itu adalah hubungan antara al-insan dengan hayawan. Ini insan dengan hayawan. Di mana hayawan ini dia itu lebih umum daripada insan. Dan insan ini masuk dalam cakupan hayawan. Sehingga kalau digambarkan di diagram Venn seperti ini. Ini hubungan antara hayawan dan insan. Di mana hayawan itu adalah lebih umum daripada insan. Dan insan dia itu mafhum kulli yang dicakup oleh hayawan. Kenapa? Karena cakupan daripada hayawan itu nggak hanya insan. Tapi ada juga asad. Kemudian ada lagi faros. Ada lagi dan lain sebagainya. Hewan-hewan lain sebagainya. Makanya dia disebut dengan umum khusus mutlak. Secara mutlak umum khususnya. Yang kedua ada namanya umum khusus min wajhi. Umum khusus min wajhi itu hubungan antara dua lafadz kulli, ya, di mana antara satu dan lainnya itu bertemu dalam satu sisi. Dan dia itu terpisah di sisi yang lain. Kalau ini yang pertama, ini kan dicakup ya. Insan ini dicakup oleh mafhum hayawan. Sedangkan umum khusus min wajhi itu, dia itu adalah dua lafadz kulli yang maknanya universal, maknanya umum, di mana salah satu di antara keduanya ini dia itu bertemu di suatu sisi dan terpisah di sisi yang lain. Misal, contoh daripada al-qalam dengan warna putih. Contohnya ini. Di mana ketika kita di realita pun bisa mendapati kolam atau pena itu berwarna putih.
Tapi pertanyaannya, apakah pena itu hanya berwarna putih? Enggak kan? Ada juga yang berwarna merah, ada yang berwarna biru, dan lain sebagainya. Begitu juga abyad atau putih ini, apakah sesuatu yang berwarna putih itu hanya kolam saja atau pena saja? Enggak, bisa saja kipas angin, bisa saja tembok, bisa saja ini baju yang dipakai. Iya kan putih juga, berwarna putih. Kopiah yang dipakai juga berwarna putih. Iya kan? Sehingga kalau digambarkan di diagram Venn seperti ini. Ini al-kolam, ini al-abyad. Di mana al-kolam dan al-abyad ini dia itu bertemu di suatu sisi tertentu. Bertemu di suatu sisi tertentu sehingga namanya al-kolam al-abyad. Kolam yang berwarna putih. Namun mereka antara kolam dan abyad berpisah di sisi yang lain. Kenapa? Karena al-kolam dia itu nggak hanya berwarna putih, tapi kadang berwarna yang lain selain daripada putih. Begitu juga warna putih dia itu nggak hanya khusus pada pena saja, tapi dia itu juga ada di benda yang lain. Makanya hubungan antara keduanya ini dia disebut dengan umum khusus min wajahi. Yang selanjutnya ada namanya tabayun. Tabayun ini antara lafadz kulli yang pertama dan yang kedua maknanya itu berbeda. Contohnya apa? Al-insan wal faros. Manusia dan kuda itu berbeda. Kalau manusia al-hayawan an-natik, al-faros al-hayawan as-sohil. Berbeda. Ya. Sedangkan yang selanjutnya ada namanya tasawi. Tasawi itu artinya sama. Apa contohnya? Contohnya adalah al-insan sama an-natik. Mafhum insan dan mafhum natik itu sama. Berbeda secara mafhum tapi masodaknya sama, tetap sama. Makanya dia disebut sebagai tasawi, hubungan antara keduanya. Bisa ya memahami antara 4 an-nisab bainal kuliain ini? Umum khusus mutlak, umum khusus min wajahi, kemudian tabayun sama tasawi. Mudah ya? Mudah? Oke. Kalau mudah kita beranjak di sini. Ini yang agak menguras energi sedikit. Sedikit tapi. Nggak seperti kemarin di pembahasan qadhiyah syartiyah munfasilah. Ya, sulit kan ya? Sulit nggak? Qadhiyah syartiyah munfasilah. Oh, mudah. Mudah. Apa dope daripada qadhiyah hakikiyah? Apa dope daripada qadhiyah hakikiyah kemarin? Ada yang masih ingat? Matarokabat minasyai'i wa nakidihi. Itu yang pertama. Yang kedua, matarokabat minasyai'i wa musawin an nakidihi. Lin nakidihi. Kemudian qadhiyah syartiyah yang dia itu disebut dengan mani'atul jama'. Apa kemarin? Dobitnya apa? Matarokabat minasyai'i wal akhos min nakidihi. Kalau mani'atul khulu, apa mani'atul khulu? Aduh. Aduh, gimana Pak Is ini? Ngaji 2 kali masih belum bisa ini. Coba. Ketua, ayo. Apa? Dobit daripada qadhiyah syartiyah munfasilah mani'atul khulu. Iya. Apa? Oh. Mas Pang. Ayo Mas Pang. Apa dobit daripada mani'atul khulu? Aduh. Azam. Aduh.
Ini biasanya tahu ini. Coba Fatih. Apa Tih? Dobit daripada maniatul khulu apa Tih? Dobit atau kaidahnya apa? Kaidah merangkai qadiyah syartiyah munfasila maniatul khulu. Ma tarokabat minasyai'i wal a'am min nakidihi. Ya. Iya, yuk. Banyak tahunya kalau Fatih itu kan. Tapi kalau ketuanya, aduh. Oh lupa ya. Banyak belajar itu banyak lupa. Makanya nggak usah biar nggak banyak Oh bukti pernah belajar. Lupa itu berarti bukti pernah belajar. Sip. Oke. Ini sudah ya. Saya hapus boleh? Aman. Oke. Jadi permasalahannya tadi apa? Kenapa qadiyah kulliyah mujabah? Dia itu aksnya adalah nggak apa-apa lanjut. Yang makan lanjut aja nggak apa-apa. Kulliyah mujabah. Kenapa kok dia itu aksnya itu adalah juz'iyah mujabah? Kok enggak kulliyah mujabah gitu kan? Padahal apa? Padahal di aks mustawi nggak ada persyaratan, nggak disyaratkan. Ketika qadiyah asalnya itu adalah kulli atau kulliyah, maka aksnya itu harus juz'iyah. Nggak ada perbedaan ikhtilaful kam. Seperti halnya yang ada di tanakut. Tapi pertanyaannya, kenapa di qadiyah kulliyah mujabah dia itu kok nggak kulliyah mujabah, tapi dia itu adalah juz'iyah mujabah. Ya. Kulliyah mujabah. Kenapa aksnya itu adalah juz'iyah mujabah? Kok enggak kulliyah mujabah? Nah, salah satu alasannya yang pertama. Yang pertama alasannya, ilmu mantik itu dia itu adalah kaidah berpikir. Dan kaidah berpikir harus bersifat mutorid atau bersifat syumul atau bersifat umum atau bersifat general, bersifat mencakup. Namanya kaidah berpikir ya. Kaidah berpikir itu harus bersifat mencakup. Mencakup apa? Dia itu bisa ditatbik dan diaplikasikan di semua lini dan di setiap waktu. Sehingga kalau ada kaidah yang dia itu nggak konsisten dalam kebenarannya, maka dia nggak masuk dalam kaidah yang dibahas di ilmu mantik. Nah ini kaidah yang di ilmu mantik ya. Itu. Walaupun ada sebagian ketika kita membahas atau belajar usul fiqh atau qaid fiqhiyah ada satu ada ketika kita membahas satu kaidah pasti ada istisnaatnya atau pengecualiannya. Nah, di sini di ilmu mantik atau di logika ini dia itu kaidahnya harus bersifat mutorid. Karena yang kita bahas adalah aks mustawi dan aks mustawi itu adalah salah satu hukum yang ada di ilmu mantik. Atau hukum konversi ini salah satu hukum dari beberapa hukum yang dipelajari di ilmu mantik, maka kaidah yang ada di dalamnya juga harus bersifat mutorid. Kenapa kok kuliah mujabah itu enggak kuliah mujabah? Kenapa? Karena kalau kuliah mujabah dia hanya berlaku kalau proposisi atau qadiyah itu
tersusun daripada maudhu dan mahmul yang hubungannya adalah umum khusus mutlak. Ya, bentar. Oke, bentar. Ralat, ada sedikit tadi kesalahan. Jadi alasan kenapa kok dia itu qadiyah kulliyah mujabah, dia itu kok enggak kulliyah mujabah ya? Karena kalau kaedahnya, kalau di aksnya itu adalah kulliyah mujabah, maka kebenarannya enggak bersifat konsisten. Enggak konsisten gimana ya? Andai kita rangkai proposisi atau qadiyah, di mana qadiyah itu terangkai daripada maudhu dan mahmul, dan hubungan antara maudhu dan mahmulnya itu adalah tasawi. Misal ya, tasawi. Contohnya apa tasawi? Tadi hubungan antara tasawi apa contohnya? Al-insan sama anatik. Misal, kullu insan natik. Misal, kullu insan natik. Andai kan kita mengiyahkan kuliah mujabah dan aksnya adalah kuliah mujabah, tetap kuliah mujabah, berarti kullu natik qadiyah awalnya bener gak? Bener. Bener ya? Oke. Qadiyah yang kedua ini juga bener ya? Hubungannya ini adalah antara maudhu dan mahmulnya adalah at-tasawi. Coba kita ubah qadiyahnya. Hubungannya bukan tasawi, tapi umum khusus mutlak. Coba. Kullu insan hayawan. Oke, kita coba. Kullu insan hayawan. Proposisi asalnya benar atau salah? Benar ya. Oke, sorry. Kemudian Kak, iyahkan qadiyahnya. Kuliah mujabah, aksnya itu adalah kuliah mujabah, tetap kuliah mujabah. Berarti benar atau salah? Sehingga apa? Kesimpulannya, kalau qadiyahnya qadiyah asalnya itu adalah kuliah mujabah dan aksnya tetap kuliah mujabah, maka kebenaran itu tidak bersifat muttorid, tapi hanya bersifat kebetulan saja. Dan sesuatu yang bersifat kebetulan, dia itu enggak mu'tabar indal manatiko. Ya, sebagaimana kemarin yang ada di qadiyah syartiyah. Ketika pembagiannya itu bi'tibari ala kotiha, ada dua. Yang pertama ada yang luzumiyah sama ittifa. Mana yang mu'tabar, luzumiyah atau ittifaqiyah? Luzumiyah atau ittifaqiyah? Luzumiyah. Sama seperti ini. Tapi kalau misal kita mengiyahkan kuliah mujabah itu bukan kuliah mujabah, tapi juz'iyah mujabah. Coba kita di sini ya. Kita ambil saja contoh ini. Kullu insan natik. Bener ya, kullu insan natik tadi. Kemudian ketika kita ubah juz'iyah mujabah, berarti menjadi apa? Ba'dun natik insan. Sebagian daripada yang berpikir itu manusia, benar atau salah? Sebagian daripada yang berpikir itu manusia, benar atau salah? Ada yang betul, ada yang salah. Benar, ada yang benar. Benar atau salah?
sebagian daripada yang berpikir itu manusia. Kalau timnya Masita salah. Ini tim yang depan ini benar. Jadi kubu belakang salah, kubu yang depan. Oh, kubu yang belakang salah, yang depan. Oh enggak, dia aja ya berarti ya. Sendirian dia, keluar dari kelompok ya. Wah, aduh, keluar dari kelompok. Makanya hati-hati. Kelompok Mu'tazilah juga gitu. Makanya disebut sebagai Mu'tazilah itu iktizal min ahli sunnah wal jamaah. Makanya itu disebut sebagai Mu'tazilah. Enggak, guyan-guyan. Oke, kullu insan natik. Benar atau salah? Semua manusia itu berpikir. Benar ya? Karena memang natik itu adalah sifat esensial yang melekat dan harus ada pada manusia. Kemudian ketika kita akskan, di mana dia itu adalah qadiyah kulliyah mujabah, aksnya adalah juz'iyah mujabah. Berarti menjadi ba'dun natik insan. Sebagian daripada yang berpikir itu manusia. Benar atau salah? Benar. Benar. Benar atau salah Mas Ita? Oh, emang gitu ya. Perempuan itu suka berubah-ubah itu kan. Iya, nggak konsisten gitu kan. Gitu. Perempuan itu sangat gampang berubah-ubah gitu. Oke, jawabannya adalah benar. Benar. Kenapa? Karena yang kita lihat atau yang kita hukumi cuma sebagian saja. Kalau sebagian yang lain ya nggak kita lihat. Nggak kita lirik gitu. Yang kita lirik hanya sebagian saja. Kalau sebagian ini apa? Benar. Oke. Kemudian ini kan hubungannya adalah at-tasawi. Kalau kita ubah di umum khusus mutlak. Oke. Kullu insan hayawan. Benar atau salah? Benar ya. Ya, karena hayawan ini juga dia itu sifat esensial yang harus ada pada manusia gitu kan. Oke, misal dia itu juz'iyah mujabah. Kullu insan hayawan berarti ba'dul hayawan insan. Oke. Ba'dul hayawan insan. Ini hubungannya adalah umum khusus mutlak. Ya. Dimana ketika yang awal itu benar, ketika kita akskan menjadi juz'iyah mujabah, ba'dul hayawan insan, sebagian daripada hayawan itu manusia. Benar atau salah? Benar. Nah, maka dari sinilah, dari asas ini, maka proposisi atau qadiyah kulliyah mujabah, aks mustawinya itu bukan kulliyah mujabah, tapi juz'iyah mujabah. Kenapa? Kalau kita masih mengiyahkan kulliyah mujabah, maka kebenarannya itu nggak bersifat konsisten, hanya bersifat kebetulan saja. Betulan apa lebih-lebih kalau dia itu proposisinya betulan serangkai daripada qadiyah yang maudhu' dan mahmulnya hubungannya itu adalah tasawi. Tapi kalau umum khusus mutlak, umum khusus min wajhi, kemudian tabayun sudah jelas salahnya. Maka atas alasan itu ulama manatiko atau ahli logika mempakemkan suatu kaidah qadiyah kulliyah aks mustawinya adalah juz'iyah, kulliyah mujabah aks mustawinya adalah juz'iyah mujabah, bukan kulliyah mujabah. Boleh ditulis dulu.